Pak Dewa mohon perhatiannya Pak. Dengan cara menerapkan skenario atau rancangan yang mengakomodir kebutuhan murid tadi. Yang berikutnya, membangun kolaborasi dan komitmen bersama. Bagaimana caranya? Yang pertama, membentuk komunitas belajar baik offline maupun online. Ya. Yang berikutnya, kalau kita sudah membentuk, kita membuat aturan-aturan komunitas belajar yang berupa aturan dasar dan aturan rumah tangga komunitas belajar. Yang berikutnya, berorientasi pada hasil belajar murid. Dalam hal ini, sebelum kita mulai melaksanakan pembelajaran, kita melakukan tes diagnosa. Ya, dari hasil tes diagnosa kita membuat perencanaan. Terus dari perencanaan tersebut kita melaksanakan kegiatan yang berpusat pada murid tadi. Kita evaluasi, dari hasil evaluasi kita tindak lanjut lagi. Nah, yang berikutnya, yang kedua, pelaksanaan program Kombel dalam sekolah. Yang pertama, melakukan edukasi kepada semua anggota, terus mengumpulkan informasi-informasi tentang komunitas belajar. Yang berikutnya, memberi dukungan melalui kolaborasi. Ya. Yang berikutnya, mendampingi anggota memulai dan mempertahankan. Ingat kata memulai dan mempertahankan. Karena apa Bapak Ibu? Semua kita bisa memulai, namun kita itu agak sulit mempertahankan karena kebutuhan kita yang sedang kita hadapi kendala bersama. Kau yang mulai, kau yang mengakhiri. Sulit mempertahankan. Cinta sepanjang hayat. Terus yang berikutnya, mendorong semua anggota dalam berdiskusi dan berbagi lagi. Melakukan berdiskusi di dalam komunitas belajar, lalu kita berbagi. Baik itu di dalam komunitas belajar kita sendiri maupun keluar komunitas belajar. Yang berikut, mengintegrasikan pembelajaran dengan kegiatan yang sudah ada di dalam Kombel. Maksudnya seperti ini Bapak Ibu. Kegiatan-kegiatan yang ada di dalam Kombel kita harus terintegrasi dengan tujuan tadi 3 ide besar komunitas belajar yang berpusat pada murid. Jadi jangan kita melakukan kegiatan Kombel itu yang idenya bukan dari sana. Jadi semata-mata Kombel itu bertujuan untuk menerapkan pembelajaran yang berpusat pada murid. Yang berikutnya, evaluasi cross inquiry dalam Kombel. Ada 4. Yang pertama, refleksi awal. Apa yang kita lakukan? Melakukan refleksi hasil belajar melalui asesmen, penilaian pembelajaran, dan komunikasi dengan orang tua siswa kita. Halo Pak Dewa. Halo. Yang berikutnya, yang memang hari ini kan Pak Dewa agak kaya gitu yang ngomong terus di belakang. Oke, nanti Pak Dewa presentasi itu saya betul-betul memperhatikan loh Pak Dewa. Ya. Yang berikutnya, agenda kegiatan itu yang kita lakukan yang prioritas, terus menuju kepada tujuan kualitas pembelajaran. Yang ketiga, melakukan perencanaan secara kolaborasi, mengembangkan pembelajaran agar terukur, agar capaian pembelajaran tercapai, dapat diukur, ditindaklanjuti dan dilakukan pengayaan. Yang berikutnya, implementasi atau menerapkan perencanaan tadi yang telah dibuat secara bersama-sama. Yang berikutnya, melakukan evaluasi dari catatan-catatan implementasi dan refleksi tadi. Itu garis besar yang telah kami buat. Saya harap tidak ada pertanyaan, dan kalau boleh ada pertanyaan juga nggak apa-apa. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Ulangi Pak. Ulangi. Ibu, kan ibu ibarat ibu mengajar kan? Ya. Misalnya ada mereka saya nilai. Ngobrol terus gitu ya. Seperti saya. Iya. Itu. Ini ya, terima kasih Pak. Ini langsung praktek nyata ya. Berarti ini Pak Dewa sengaja Pak ya. Sengaja melakukan ini. Oke. Bagaimana menurutnya? Ya, sebentar. Sebentar Pak. Jangan berkata sebelum dikasih kesempatan. Iya. Kasih dulu Pak Dewa. Saya jawab ya, karena Pak Dewa itu pintar ya. Nanti dijawab. Nah. Oke. Silakan. Oke. Nanti dijawab. Siap. Saya. Yang lebih tidak memperhatikan itu saya dari tadi. Kenapa Ya. Pak Dewa? Ada apa? Gitu. Oke. Iya. Ada apa? Saya jawab.
iya. Masalah pertama, Pak Dewa itu melakukan pelanggaran, tetapi tidak bisa menyembunyikan. Dan saya bisa tangkap. Yang satu. Yang kedua, dan saya melakukan pelanggaran itu lebih hebat, lebih profesional, tidak bisa tangkap. Itu. Oke, jadi pertanyaan Pak Dewa tadi itu bagaimana menangani murid seperti Pak Dewa tadi itu? Oke, saya tanya sekarang. Bagaimana? Dengan saya melakukan sikap saya seperti tadi kepada Pak Dewa, apakah Pak Dewa itu memperhatikan saya? Saya tanya kepada audien dulu. Memperhatikan tidak saya oleh Pak Dewa setelah saya lakukan tindakan saya? Diperhatikan tidak? Bentar, Bu. Maaf, saya tidak memperhatikan Pak Dewa. Audien, setelah saya Bisa duen. audien. Ini. Audien. Karena ini pertanyaan bersama. Agar relevan dengan pertanyaan kunci ya. Apa yang kita harapkan untuk mau dipelajari? Seperti yang Ya, saya tanya. Ya. Dengan tindakan saya tadi kepada Pak Dewa dan saya tidak melakukan tindakan kepada Pak Masun, apa yang bisa Bapak Ibu petik dari tindakan itu? Ini pertanyaan untuk kita semua. Itu gurunya refleksi dong. Ya silakan Pak. Ini sekedar masukan. Saya ada guru yang seperti ini di dalam kelas ini cenderung bully. Maaf. Ya. Pertama, yang kedua, berarti ibu belum mengerti sikap cara anak itu menerima. Ada auditori, ada kinestetik, ada audio visual. Ya, terus ada pertanyaan. Sudah selesai. Menarik dulu. Menarik. Menarik. Artinya ada anak yang dia itu tidak memperhatikan dengan matanya langsung begini iya. melotot ke arah ibu. Ya. Tetapi dia mendengar, maksimal dia. Ya. Berarti itu anak kelompok apa itu? Coba. Enggak, Bapak yang jawab sendiri. Enggak apa-apa, kita coba komunikasi dulu. Kelompok seperti apa itu? Mendengar. Ya, berarti auditori kalau mendengar. Kalau Auditori visual, dulu ya, auditori ya. Kemudian ada anak yang nggak bisa diam. nggak bisa diam bergerak terus. Kinestetik. Betul. Iya. Mengerti, Bu. Kalau kepala sekolah penggerak, masa nggak ngerti? Ini agak apa Diskusinya namanya? kan, ya. Seperti yang kita gaung-gaungkan sekarang itu loh. Apa ya? Bullying itu loh. Ini saya bertanya, apakah yang dilakukan sama Ibu Renta itu termasuk apa yang dibahasakan sama Pak Bullying? Ya, gimana? Seandainya saya mengajar di dalam kelas 1, 2, 3, 4, 5, 6, saya tidak akan melakukan seperti ini. Saya akan mendekati dengan lembut.